Oke, silakan Mas Adi. Nih angkatan Ya, KBP 94. Monggo. Matur nuwun. Jadi mungkin saya share juga sih ya yang Ya, ada di yang lengkap Mas. List lengkap produk-produknya monggo. karena nanti untuk list produknya mungkin saya share di grup aja listnya karena kalau dimasukin ke video juga nggak kebaca juga lama. Ya. Nah, jadi kopi koktail ini saya bikin mungkin udah hampir 1 tahun lebih nih. Jadi kopi koktail ini berawal dari waktu awal pandemi itu saya kena PHK, nah, terus gimana nih caranya supaya tetap dapat duit gitu. Terus coba bikin kopi ini, tapi kebetulan begitu mulai malah saya dapat kerjaan lagi. Jadi akhirnya jadi kerjaan sampingan. Tidak melulu ngurusin ini, tapi ya alhamdulillah sih lumayan sih ya penjualannya. Nah, kopi koktail ini apa namanya ceritanya adalah kopi, tapi karena kopi kekinian itu sudah terlalu mainstream ya, terlalu banyak yang berjualan. Nah, saya lihat peluangnya di sini adalah jarang yang pakai alkohol. Jadi saya waktu itu kepikirannya orang kadang mau minum alkohol itu pertama kalau sendirian itu juga aneh, kedua mahal, ketiga malah jadi kayak nggak enak kan. Nah, kalau pakai dibungkus dengan kopi orang nggak akan tahu kalau sebenarnya itu ada alkoholnya. Kemudian juga enak kalau diminum bareng-bareng, istrinya ngelihat oh minum kopi ya udahlah, nggak tahu kalau sebenarnya itu di dalamnya ada alkoholnya. Meskipun kalau itu mau diniatin buat mabuk juga nggak bisa, paling udah kembung duluan daripada mabuknya karena Oh, betul. kadar alkoholnya itu dari 1 liter itu sekitar 100 mili, meskipun ya kadar alkoholnya itu 40% ya. Sebelumnya 40%, ketika masuk ya dicampur mungkin ya juga akan berkurang. Ya ini lebih ke sensasi aja sih sebenarnya, sensasi ketika kita beli kopi Baileys atau kopi Kahlua gitu kan, kadang kalau mau yang beneran ada alkoholnya itu harus ke ke restoran atau ke hotel atau ke yang istilahnya mahal lah. Nah, ini kita coba lebih merakyat. Nah, untuk kok aku raiso pindah kayak gitu. Di next, Raiso. Nah, Nah, oke. bisa toh. Ya, ini untuk variannya saya memakai 3 liquor. Jadi base untuk alkoholnya itu ada yang Jamaican rum, kemudian ada vodka sama ada whisky. Kalau yang Jamaican rum saya pakai untuk bikin namanya Kahlua, rum raisin. Kemudian di sini ada Brazilian itu ke rasa kokonat ya, kelapa gitu. Kemudian untuk vodka itu ada White Russian, kemudian Mojito Mint, ada vanilla, tiramisu. Nah, yang whisky itu ada Baileys, Irish Coffee kayak gitu. Nah, kadang kan eh, tipe-tipe kopi kayak gini nih kalau mau dibeli itu mahal. Nah, ini supaya lebih murah saja. Memang iya kalau ditanya pakai Baileys yang asli enggak? Ya enggak, Baileys asli itu 1 liternya 1 liter 700 mili itu 600 sampai 700 ribu. Enggak, jadi sebenarnya eh, saya ngelihat dari racikannya, nyari-nyari di internet, racikannya itu terdiri dari komponennya apa aja, kemudian saya racik sendiri. Nah, penjualannya itu jadi kita kadang dikemas kayak gini. Ini kemarin itu ada pesanan kurang lebih sekitar 50 paket kayak gini dari teman juga kan, ada teman yang istrinya kerja di BRI terus dipakai untuk kayak Cendera mata, oleh-oleh. cendera mata waktu Natalan ada Oh, keren, 50 keren. package model kayak gini. Ini kita package. Nah, pengantaran kita sampai ke ini ada nggak ya? Oh, nggak tak masukin. Ya, pengantaran kita sama tadi yang disampaikan, kita pakai Paxel itu sampai ke kota-kota besar sebenarnya di Indonesia. Saya sering menerima
apa namanya permintaan dari Surabaya. Yang sering itu Surabaya, Jogja, sama Semarang. Itu masih bisa sampai 1 malam. Karena sebenarnya di luar ruangan ini tahan sampai 3 hari. Kalau di dalam kulkas sih bisa 1 minggu, bisa sampai 2 minggu. Kalau di kulkas ya, tapi amannya sih 1 minggu. Mungkin jadi sedikit lebih awet karena ada alkoholnya. Meskipun saya juga ada yang tidak pakai alkohol pun juga ada, orang itu tinggal perkaranya tinggal ngilangin alkoholnya jadi kan ya kopi biasa, cuman kan jadi nggak spesifik itu. Nah, silahkan kalau ada yang mau nyobain atau misalnya ada yang tertarik untuk mau bikin di kotanya. Kemarin sempat kita ngecek ya, sebenarnya di Jogja lumayan responnya, maksudnya banyak yang mau, tapi kalau pengiriman terus dari Jakarta kok kayaknya nggak efektif, mungkin mau buka di Jogja semacam itu, sama di Surabaya juga. Pengiriman itu sebenarnya murah sih, kalau ke Surabaya itu kemarin kalau nggak salah sekitar sampai 5 kilo itu cuma 45.000, sampai 5 liter, 5 kilo 5 liter itu sekitar 45.000, ke Semarang mungkin sekitar 35 apa 25.000. Jadi kalau dibandingin dengan GoSend atau GrabSend di area Jakarta pun hampir-hampir sama. Nah, untuk di area Jakarta dan Bekasi itu saya pakai GrabSend dan GoSend. GrabFood ada, GoFood ada, tapi nggak saya pantau karena sebenarnya bikinnya cuman kalau malam pulang kerja ada pesanan buat besok baru dibikin, semacam itu, nggak yang setiap hari nongkrongin sih sebenarnya. Itu jadi kesulitan saya kalau misalnya mau masif atau fokus karena masih sambil kerja juga. Nah, kalau misalnya ada yang tertarik mau bikin kayak franchise-nya itu, ya saya bisa bantu lah. Mungkin itu lebih enak daripada apa namanya harus bikin terus kirim, bikin kirim gitu. Mendingan kalau punya tempat lokasi di, atau ya sebenarnya nggak perlu juga sih, karena saat ini saya juga tidak melayani minum di tempat. Nah, kalau mau melayani di area sekitarnya, mau franchise, boleh silakan hubungin saya. Nanti saya aturlah cara untuk apa namanya kirim bahan dan cara meracik dan lain sebagainya, nanti saya akan bantu. Oke. Itu Mas. Keren. Terima kasih Mas Adi. Ini kemarin saya sempat posting, ada yang langsung mencoba follow up, katanya tertarik untuk kerjasama, ya semoga bisa jalan ya Mas Adi ya. Ya, makasih Mas. Makasih. Terus enak wong wis sing nyoba wong wis akeh kok. Ngarep nyoba kan dolan nang lurahe Jogja. Oh. Wah, rung nyoba apa Mas? Di nang Jogja kan sempat dulu ada di Jogja juga. Nyoba nang lurahe. Oh ya, sip. Tap. Oke, Bom. Jadi kalau seputar Jabodetabek saja sudah bisa order langsung dilayanin. Kemarin ada apa namanya free. Pokoknya dengan kode cerita kita atau RMB, pembelian 2 liter free 250 ml ya Mas. Siap. Tuh. Kemarin ada siapa ya Mas? Mau dicoba. Mas Tony Rosti itu juga nyobain. Ya, Mas Tony Rosti. Nah, Tony Rosti itu bendara RMB. Oh ya, itu nyobain 8 jenis yang berbeda. Waduh. Disimpan kabeh. Mantap. Doro. Ya. Itu nek alkoholnya nambah oleh ra, Mas? Oh, bisa. Yang penting regane sesuaikan kok. Oh iya. Kowe tuku sak botol sak liter tak kei. Tambah dhewe. Alkoholnya tak kei. Rego kopi tak tukokke alkohol. Tak kirim sampean gelem. Merasa kowe tuku alkoholnya tak kei kok. Rasa kopi-kopinan. Rasa kopi ya. Nah, tadi saya tertarik apa tadi yang ayam panggor tadi, sebenarnya saya pernah nyoba tadi
saya coba share ya. Ini saya pernah bikin seperti ini, ayam panggang juga, karena dulu ibu saya itu juga jualan ayam. Nah, memang sekarang saya nggak fokus lagi di sini. Tapi kalau misalnya untuk makanan-makanan jenisnya kayak gini, itu bisa dibikin jadi frozen food aja, Mas. Jadi dipakai ini plastik. Jadi ada plastik yang kemasan untuk bisa dihilangkan udaranya ya. Jadi disedot di vakum. Nah, vakum itu alatnya murah, cuma sekitar 250, yang biasa yang agak bagusan mungkin sekitar 750. Harga per plastiknya ini sekitar 1.500 sampai 2.000 rupiah. Bisa divakum, simpen di dalam kulkas, pengiriman udah mau seluruh Indonesia juga bisa. Karena kalau misalnya kayak pakai paksel itu sehari nyampe, itu belum sampai cairnya atau dinginnya hilang udah nyampe tempatnya. Oh, terima kasih. Tapi Ya, jadi nggak terbatas lagi kan, sayang kalau misalnya kita jualan cuma terbatas di di area tertentu ya. Kalau ini udah sampean masuk ke Tokopedia atau kemana, mau pengiriman kemana, oke, hajar saja. Dan kemarin kenapa saya pakai ini, sebenarnya kita masak itu kalau sedikit rugi ya loh, masak sedikit rugi, jadi mendingan sekalian masak banyak, saya simpen di sini ketika ada orang yang butuh pesanan untuk nasi box dan lain sebagainya, baru saya bukain. Tapi ketika ada orang yang beli mau dikirim, ya bisa langsung dikirim. Jadi nggak ngabisin waktu sebenarnya. Ceritanya awalnya itu gitu, kenapa bikin yang model kayak gini, dan lebih jangkauan pasarnya lebih luas. ya, Dan makasih berapa tuh. lama itu Pak kalau di vakum gitu Pak? Kalau di vakum itu Pak, selagi di dalam kulkas itu hampir hitungan bulanan nggak masalah. 1 bulanan pun juga nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika itu ditaruh di luar, itu nanti bisa kembung, Pak. Mungkin fermentasi juga ya. Kalau misalnya di luar ruangan, suhu ruangan normal ya, itu mungkin bisa 3 hari udah mulai rusak. Jadi nanti rasanya udah berubah dan lain sebagainya. Jadi harus dipakai freezer ya. Oke, berarti ada kesempatan. Tadi sih kalau mengenai vakum sudah ada ide rencana, cuman mungkin belum pernah nyoba, nanti bisa awetnya berapa lama. Jadi nanti di-share mereknya Pak, kira-kira kayak apa Pak? ya. Oh, boleh. Banyak ini. Nanti di WA Group sudah ada ya, Mas Moko, Pak Adi Nugroho ada di situ. Oh, matur nuwun. Siap. Siap. Baik. Terima kasih infonya. Ya, terima kasih infonya. Kita lanjut ya. Kita berikan aplaus dulu untuk Kopi Koktail. Jadi kalau pemesanan langsung nih, saya ulang lagi, pemesanan Kopi Koktail langsung bisa ke nomor 087 820 20 5758 087 820 20 5758. Saya ini itunya suka dengan 5758. Oh, Maju apa mapan. itu kode apa itu? Maju mapan. Oh, maju mapan. Oh ya, betul. Maju mapan. Ya, oke. Moco iki kudu 4 nomor. 4 nomor. Jadi iki Maju mapan 78 2020 maju mapan. Iya. Karena dulu awal saya di Jakarta itu jualan ayam bakar pakai nama itu 5758. Jadi pertama kali di Jakarta itu jualan ayam bakar malah. Bukan di Jakarta. Ya. Oke. Oke, jadi kalau franchise alkohol aku melu ya. Ayo silakan. Wis kene modal piro kowe arep 2 juta, 3 juta kene. Mengko Mas Roni wis kepanasan ya lo. Ayo Pak. Ya. Nah, itu Tokopedia, nanti ada di Tokopedia Kopi Koktail, terus kalau mau ngikutin Instagramnya @kopikoktail, nanti ada di sana ya. Mas Roni sudah DD dari jam 11 tadi. Ayo, rung sarapan bareng ngawur wae.